di dalam perkara klien kami ini, dalam perkara narkoba ini tetap kami dalam keterangan bahwa klien kami menerima resi yang di BAP jelas tertulis penyidik mengakui menyamar sebagai petugas pos, menyerahkan resi, lalu menyuruh mengambil. Klien kami itikat baik karena dia menerima resi, dia suruh periksa barang apa ini. Tolong kamu, dia perintahkan supirnya, tolong kamu cek. Dan benar sampai saat ini keterangannya dicek di kantor pos. Kalau klien kami ditangkap, klien kami juga tadi menambahkan bahwa dia ditekan secara fisik dan psikis. Pemukulan itu bang, dan kesan itu? Ada pemukulan, dia diancam ditodong, dan dia ditempatkan di dalam satu ruangan yang mana dia meluruskan kaki saja tidak bisa. Selama 6 hari dia tidak diperbolehkan mandi, dan pada saat penyidikan tidak diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga maupun untuk mencari kuasa hukum. Yang mana pada saat akhir hendak pelimpahan berkas, dia disuruh tanda tangan surat menolak untuk didampingi kuasa hukum yang tanggalnya mundur. Pertama diminta seperti itu, namun klien kami menolak. Dia bilang, baiklah kalau memang saya harus dipaksa tanda tangan, tapi tanggalnya harus tanggal ini. Dan dia sampaikan tadi di muka persidangan bahwa dia ingin sekali didampingi di pemeriksaan kepolisian oleh kuasa hukum. Akhirnya dia memperoleh kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum pada saat sudah ditangani oleh kejaksaan. Jaksa sendiri yang menyarankan cari penasihat hukum. Untuk itu kami sangat-sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, mengenai perkaranya sendiri, jaksa masih berkutat bahwa klien kami seakan-akan sudah memerintahkan sedari awal, sudah tahu ada resi dengan nomor dia perintahkan melalui WA ke supirnya. Memang pembicaraan di WA itu ada. Cuma di dalam screenshot pembicaraan WA itu tidak ada ditangkap, di capture itu tanggal berapa pembicaraannya. Klien kami menerima resi, sekali lagi saya tekankan, yang diantarkan oleh polisi menyamar sebagai petugas pos itu tanggal 2 Desember. Dan pada saat itulah dia menyuruh supirnya untuk memeriksa, bukan mengambil barang. Karena di bukti chat WA itu juga ada apa barang itu. Nah, kami tegaskan, paket itu tidak tertuju kepada klien kami, tapi tertuju alamat penerimanya hanya PT Mercedes-Benz Indonesia, di mana rumah klien kami ini digunakan sebagai wisma bagi pegawai-pegawai Mercedes-Benz dari Jerman dan pegawai Daimler Chrysler dari Jerman yang mana mau bekerja magang di sini. Gitu. Jadi buat kami sekarang, pasal yang menyatakan bahwa klien kami menguasai narkoba, memperjualbelikan, dan punya itikat buruk, itu belum terbukti sama sekali. Penyidik juga katanya menemukan satu paket yang persis sama di kamarnya. Itu juga tidak pernah diperiksa ada kandungan narkoba apa tidak, dan dinyatakan sendiri oleh jaksa penuntut umum tidak ada kandungan narkoba di situ. Di situ juga ada 2 timbangan. Kami membawa saksi bahwa timbangan itu digunakan untuk menimbang hal lain. Dan kami punya bukti surat untuk menyatakan itu. Dan tidak ada residu narkoba di situ. Kami juga membawa saksi ahli. Kami tanyakan, kalau misalnya seorang yang memperdagangkan narkoba, apakah dia akan cenderung diperiksa urin atau rambutnya ada jejak narkoba? Saksi ahli menyatakan iya, karena setiap hari dia berkutat, dia bekerja menakar-nakar narkoba dan memperjualbelikan. Klien kami sama sekali tidak terbukti menggunakan narkoba ataupun ada bekas-bekas
jejak narkoba di tubuh. Udah tes urin juga ya? Udah tes urin. Sudah tes semua. Negatif ya tadi. Negatif bang. Negatif. Dan tapi iya, ketika dia meminta untuk assessment selalu ditolak. Padahal seharusnya diberikan assessment terhadap klien kami. Cuma selalu ditolak. Dan kami tidak menerima kesempatan yang baik. Klien kami baru bisa ditemui oleh penasihat hukum ketika sudah diserahkan ke kejaksaan. Sekali lagi saya tegaskan, saya berterima kasih kepada kejaksaan Republik Indonesia dengan sikapnya yang profesional. Harapan ke depannya bang, gimana bang? Harapan ke depan yang saya harapkan, hakim melihat fakta ini secara menyeluruh, cerita ini secara utuh. Bukti-bukti ini jangan sampai ada yang dinafikan. Semua dilihat secara objektif. Dan klien kami dilepaskan dari tanggung jawab pidana. Karena klien kami ini posisinya, kerjanya juga, pekerjaannya baik, dia seorang direktur. Dia punya usaha samping. Dia tidak perlu berjual narkoba. Dia sudah menerangkan tadi di muka persidangan bahwa apa yang diberikan kepada saya, upah saya itu melebihi dari cukup. Saya bisa menghidupi ibu saya bisa menghidupi adik saya bisa menghidupi nenek saya, bahkan berlebih untuk diri saya pribadi. Gitu. Saya tidak perlu berdekatan dengan narkoba, apalagi memperdagangkan narkoba. Gitu. Oke.